Cinta pada pandangan pertama bukan soal ketertarikan fisik, melainkan pertemuan kembali dua jiwa yang sudah lama terpisah. Daya tarik mendalam yang muncul karena resonansi metafisik tingkat tinggi. Cisha, kau ini apa sih maksudmu penulis platinum? Kamu orang biasa menulis novel cinta untuk apa? Penipu belaka? Kakak Kisha, benarkah kau belum pernah pacaran? Iya, tapi cerita di buku ini berasal dari materi asli yang disumbangkan pembaca. Lalu kau tidak ingin jatuh cinta? Itu semudah itu ku mau lalu langsung terjadi? Santai saja, Kak Kisha. Daripada berharap, lebih baik bertindak. Jiwa akan menuntun cinta sejatimu menemukanmu. Semangat! Aku percaya padamu, dah. Benar juga, seorang mentor cinta yang tidak memiliki pengalaman asmara memang tidak masuk akal. Cisha sekarang juga kirimi aku 5 episode terbaru bukumu yang belum terbit. Sepertinya cintaku sudah berakhir sebelum sempat dimulai. Entah apa yang dipikirkannya, kok bisa memilih baca buku di tempat seperti ini? Lihat itu. Kasih sini. Ini apaan? Kau takkan paham. Buku ini dibilang kitab suci merayu cewek. Bisa ciptakan dewa percintaan hanya dalam 3 hari. Kabarnya penulisnya jomblo tulen, tapi bisa nambah jutaan penggemar cuma dari karangan cerita. Belajar merayu? Cari saja pemudamu kedua kita. Sihir wajah tampannya saja bisa kumpulkan jutaan penggemar. Ah, dia cuma jago mulut. Coba tanya. Pernah praktek beneran? Masa sih, Beichen? Dasar kamu sudah pacaran dengan banyak cewek, tapi masih perjaka? Boleh belikan segelas? Di bar ini memang banyak cowok ganteng, tapi yang satu ini jelas playboy. Berikan segelas martini untuk Nona ini. Dia. Ini lebih bagus. Silakan martini Anda. Terima kasih atas minumannya, tapi aku masih ada urusan. Ini boleh dianggap cuman perpisahan? Maaf ya. Sampai jumpa. Maaf, ponsel saya kehabisan baterai. Bolehkah saya meminjam pengisi daya Anda? Boleh, serahkan saja ponselmu padaku. Aduh, kakak. Tambahkan WeChatku dong. Lihat, aku sudah mengejarmu sejauh ini, masak terus ditolak. Ya, Kak. Sudah kubilang berulang kali aku tidak tertarik padamu. Berhenti menggangguku, ya? Kalau tidak mau menambahkanku, sekarang juga kuhubungi polisi karena kau melecehkanku. Maaf, aku terlambat. Kau, ibuku? Apa kelihatannya aku sesepuh itu? Sayang, kenapa baru datang? Aku sudah menunggumu lama. Kau dan tante ini pacaran? Aku tidak percaya.
Bagaimana sekarang? Meremehkan siapa? Maaf, tadi aku melihatmu diganggu, jadi aku membantu. Nyonya, ponsel Anda sudah menyala. Mau saya ambilkan sekarang? Baiklah. Kakak, kamu percaya cinta pada pandangan pertama? Pertanyaan ini sudah kamu tanyakan pada berapa kakak? Kamu yang pertama dan satu-satunya. Aduh sial, klise hubungan satu malam ini benar-benar terjadi padaku. Syasya, kenapa ponselmu mati semalam? Pesta perayaan sudah disiapkan untukmu. Nona, laptop Anda tertinggal di resepsionis semalam. Apakah Anda mau check out sekarang? Kamu di hotel. Dengan siapa kamu semalam? Pergi buka kamar hotel ya. Terima kasih, kamarnya jangan dulu di check out, masih ada orang di dalam. Jika perlu pertanggungjawaban, hubungi saya. Kontak saja tidak diberi. Bagaimana menghubungimu? Syaksia, kamu luar biasa. Love at First Sight di hari pertama rilis sudah capai puluhan juta popularitas. Kamu tidak lihat betapa malunya aku kemarin dihujani kue di depan umum? Shakespeare pernah berkata, ketika memilih mahkota, terima kenyataan bahwa tidak akan bisa tidur nyenyak. Inilah harga ketenaranmu. Tapi jangan paksa aku begadang ngerjain naskah, lingkaran hitam mata ini hampir jatuh ke tanah. Tidak akan, jangan khawatir. Gini Syaksia, ada proyek baru, tertarik? Proyek baru? Kapitalis jahat, lupa apa yang baru saja kau katakan. 10 kali lipat honor. Itu juga tidak apa-apa. Kita sepakat begitu ya. Sebentar aku ajak ke perusahaan klien buat kontrak. Yang di belakang tadi kan Mo Bechen. Katanya dia baru pulang dari luar negeri, lalu diakui keluarga Fu, adik kandung kepala Fu. Adik kandung, kok tidak pakai marga yang sama ya? Keluarga kaya selalu ada rahasia gelapnya lah. Dia. Terima kasih. Segitunya sudah lupa saya. Saya. Arsomu, kebetulan banget Anda di sini. Jija, kalian saling kenal? Anda. Tuan Mok Dwi, saya kepala divisi bisnis studio Jixia.
Cisha adalah penulis andalan perusahaan kami, sekaligus istri saya. Proyek ini bertema perceraian, butuh penulis berpengalaman pernikahan. Tolong kerjasamanya. Anda menikah? Tuan Modul, kami datang untuk tanda tangan kontrak. Kedepannya mohon bimbingan Tuan Modul. Bisakah saya bicara berdua dengannya? Tentu saja. Apapun ide Tuan Mo tentang proyek ini, bisa dikomunikasikan dengan Kijia, kami pasti akan memberikan dukungan penuh. Kau sudah menikah? Jawab aku. Nikah palsu atau mungkin tak menikah sama sekali. Kak, caramu bicara sungguh buruk. Tuanmu, kita cuma one night stand. Kau tak berhak ikut campur urusanku. Bukannya kau yang bilang mau bertanggung jawab, sekarang mengingkari? Syaksia, kemana kau pergi? Aku cari-cari kau kemana-mana. Sebentar lagi giliran kita. Fushi benar-benar perusahaan besar, tanda kontrak saja harus antre. Silakan duduk. Kau anak haram, berani-beraninya duduk di sini? Pergi kau! Lin Shiman akhirnya bertemu lagi. Dan kau anak haram ini, jangan harap dapat uang keluargamu sedikit pun. Bu, banyak orang lihat. Urusan apapun kita bicara di rumah. Jika kau anak haram berani berkhayal, caraku perlakukan ibumu dulu akan kupakai untukmu sekarang. Sudah, Bu. Siap-siap, mau kemana? Kak Chen, ibu tirimu sudah separuh baya tapi selera cukup ngetren. Tapi model pria ini cukup tampan. Bagaimana rencanamu menanganinya? Saya baru sampai di keluarga Fu belum lama, jangan terburu-buru dulu. Bagaimana penyelidikan aliran dana keluarga Fu? Fu Hancuan sangat hati-hati. Dana yang dialihkan semuanya ditangani di luar negeri, cukup sulit untuk diselidiki. Wah, tuanmu, apakah ini putri duyung baru yang kau pelihara? Kakak main bersama yuk. Tidak perlu. Benar, siapa aku baginya? Jangan berhayal sendiri. Kau yang pertama dan satu-satunya. Kak, ayo main. Ternyata pria sama seperti aktor pandai berpura-pura romantis. Kakak, barusan kau merawatku ya? Kau terlalu banyak berpikir. Urusanmu bukan urusanku. Hei. Kok panas sekali ya? Hahaha,
Kak Gucing, dasar pelacur tak tahu malu. Ku buat kau jadi simpanan, inilah akibatnya. Dan kau anak haram ini jangan harap dapat uang sepeser pun dari keluargamu. Ibu jangan usir aku. Ini aku Beichen. Pergi. Minggir. Wushie, kenapa kau menipuku? Kau sudah punya istri, kenapa masih bersamaku? Ini semua gara-garamu. Pergilah, aku tak ingin melihatmu, minggir. Mama, buka pintunya, Mama. Jangan usir aku. Kakak, engkau mencintaiku. Benar kan? Cinta, apakah aku mencintainya? Aku mungkin belum benar-benar mengerti apa itu cinta, tapi saat ini aku hanya ingin. Tidak ada cincin dan tidak ada bekas. Kakak, bahkan jika aku harus membayarnya. Kali ini aku tak akan melakukannya lagi. Bagaimana rasanya jatuh cinta pada seseorang? Jantung berdegup kencang, impulsif, sakit hati, posesif yang gila. Selesai, semua gejalanya ada. Lagi apa? Lagi baca buku. Buku ini kamu yang menulis. Pak Ji, bisa ajari aku cara merayu kamu? Bisa saya. Kamu belum bangun? Penandatanganan kemarin diundur ke hari ini, cepat datang ke wawancara tahap 2. Oke. Halo tuanmu? Kamu naik duluan saja. Apa-apaan ini? Lagi mau enggak ngaku setelah tidur bareng? Sekarang kan jam kerja, serius dong. Selain itu, di perusahaan Fu jangan terlalu dekat denganku. Diterima, kalau begitu aku akan naik duluan. Kok nggak pernah menghubungi aku sih? Aku kangen banget. Playboy. Jangan-jangan dia salah paham ya? Hahaha, bocah kecil, sungguh tak berguna. Baru lihat Beichen langsung lupa ayah. Ayah, tidak bisakah kau jaga mukaku sedikit? Aduh, Paman Shen, anak-anak muda itu memang harus banyak bertukar pikiran. Hahaha, Lau, kau sungguh beruntung. Kedua putramu sangat hebat, tidak seperti aku yang cuma punya anak perempuan tidak berguna. Hahaha, kau harus akur dengan Qianru. Siapa tahu nanti ada kesempatan jadi setengah anak di keluarga Shen. Hahaha. Orang tua seperti aku
Kau yang paling mengerti aku. Bisa menyampaikan ide menikah masuk keluarga dengan begitu elegan, sungguh menambah wawasan. Katanya Mu Beichen ini meskipun anak haram, tapi putri keluarga Shen sangat menyukainya. Dilihat dari keadaannya, sepertinya mereka sudah berpacaran. Dia punya pacar, lalu apa artinya semalam itu? Ekspresimu apa ini? Terlihat seperti baru putus cinta, semangatlah. Hari ini kita datang untuk menandatangani kontrak besar, ayo pergi. Beichen, kau temani Qianrou di sini ya. Aku dan Paman Shen masih ada urusan. Baik, Katanya Mu Beichen ini meskipun anak haram tapi putri keluarga Shen sangat menyukainya. Sepertinya mereka sudah berpacaran. Aku ke toilet dulu. Apa kau percaya cinta pada pandangan pertama? Kak, kau mencintaiku kan? Di dunia ini mana ada cinta sejati sebanyak itu? Bilang, apa hubunganmu dengan kakak Beichen? Hubungan apa? Hubungan sekali malam bersama? Aku peringatkan, jauh-jauh dari kakak Beichenku, kalau tidak akan kubereskan kau. Nona Shen, apa kau salah orang? Mengancamku tak ada gunanya. Pacarmu mau selingkuh atau bukan, bukanku yang tentukan. Oh begitu? Jadi kalian sudah pernah satu ranjang? Dasar jalang! Nyonya Shen, ini adalah grup Fu. Anda memukul orang di sini tidak pantas. Tidakkah Anda tahu bahwa Fu Popo sudah sengaja mengatur jodoh kita berdua? Meskipun kalian sudah tidur bersama, apa akibatnya? Kamu salah paham lagi. Dialah yang naik ke ranjang saya. Dia bagi saya hanya teman tidur sementara. Suatu hari nanti saya akan berkunjung. Beichen kakak, malam ini harus datang makan di rumahku. Aku tunggu ya. Baik, sampai jumpa nanti malam. Beichen, kita bicara. Dengar-dengar kemarin Bibilin membuat keributan di perusahaan. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Ayah. Saya yang salah terhadap kalian berdua, ibu dan anak. Bertahun-tahun kamu sendirian di luar negeri, sungguh menyedihkan untukmu. Ayah, aku ingin masuk perusahaan. Kenapa kamu tiba-tiba punya pemikiran seperti itu? Bukankah Anda dan Pak Shen sedang mengatur jodoh aku dan Qianrou? Aku berpikir, seandainya aku mengambil alih Shenxi, tidak mungkin aku tidak bisa apa-apa, kan? Bukankah ini akan mempermalukan Anda? Benar katamu, Beichen. Tidak kusangka kamu di usia muda bisa berpikir sedemikian matang. Pantaslah kamu anakku, Fuxin. Begini, mulai besok, kamu dan kakakmu belajar baik-baik di perusahaan. Di masa depan, Shenxi dan Fuxi akan menjadi milik keluarga Fu kita. Anda tenanglah, aku pasti akan belajar sungguh-sungguh. Kakak Qixia, dengar kamu memenangkan proyek Fuxi. Sungguh pantas sebagai Platinum Family nomor 1 di peringkat. Wanita lain hanya perlu cantik seperti bunga, tapi aku juga harus mencari uang untuk menghidupi keluarga. Hei kakak Qixia, lupa tanya, bagaimana petualangan cintamu di bar kemarin? Ada cerita seru? Tidak ada cerita, hanya kecelakaan. Masih lebih bisa diandalkan mencari uang. Syasha, adikmu ada masalah. Apa yang terjadi ini? Cidong, kamu tahu berapa banyak aku membayar ganti rugi kepada orang? Kamu masih menganggap dirimu anak kecil? Kamu sudah 19 tahun, kamu sudah dewasa. Kamu tahu tidak, kalau sampai kamu pukul orang sampai ada masalah, kamu akan bertanggung jawab secara hukum? Sudah jelas laki-laki itu mulutnya jahat. Kenapa dia berani menyebarkan rumor buruk tentangmu di luar? Kakakmu pasti jualan di luar. Sakit tidak? Tidak sakit. Kalau orang lain mau bicara apa, biarkan saja mereka bicara. Kita tidak bisa hidup dari omongan orang lain. Syasha, bulan depan ibu tidak akan minum obat lagi. Jangan lagi kirim uang ke ibu. Ibu-ibu kenapa tiba-tiba bilang begitu? Ibu periksa ulang hari ini. Dokter bilang, penyakit ibu ini hanya bisa dikendalikan, tidak ada cara untuk sembuh total.
Ibu sudah tua, tidak perlu buang-buang uang untuk itu. Lagi pula adikmu juga kuliah sekarang, pengeluaran juga bertambah besar. Sungguh tidak tega melihat kamu sendiri bekerja keras begitu. Salah ibu tidak berguna. Ibu, masalah uang kamu tidak perlu khawatir. Aku punya uang. Syasha, ibu tahu kamu tidak mudah. Bagaimana kalau kamu cari seseorang untuk menikah? Ibu tidak minta dia kaya, setidaknya kamu punya sandaran. Ibu juga tenang? Baiklah, saya akan pertimbangkan. Tapi kalian tahu, pekerjaanku sangat sibuk, siapa yang akan kunikahi? Ini foto-foto yang ibu bawa pulang dari pojok perjodohan. Lihatlah, apakah ada yang kamu suka? Ibu, sebenarnya aku... Bantuan darurat. Syasha, pacar yang kamu bilang dulu itu Xiaojin. Ibu, bukan. Bibi, aku dan Syasha sebenarnya sudah lama bersama. Baru hari ini kami mengundang kalian makan. Ini benar-benar kesalahanku. Saya akan menghukum diri sendiri dengan minum segelas. Bagus sekali, aktingnya sangat meyakinkan. Syasha, hari ini tante dan adik iparku ada di sini. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melamarmu secara resmi. Apa yang terjadi? Kita juga tidak membicarakan adanya sesi ini sebelumnya. Syasha, sejak kuliah kita selalu bersama, setelah lulus bersama mendirikan perusahaan, melewati begitu banyak suka duka. Saya berharap di masa depan bisa selalu bersamamu. Mau menikah denganku? Syasha, menurutku anak muda Jin ini sangat baik. Cepatlah setuju. Ya, Kak. Nah. Cisha, tante selalu menjadi titik lemahmu. Aku tidak percaya kau akan menolakku di hadapannya. Ikut aku keluar. Ada apa ini? Tidak tahu. Aku menyuruhmu berpura-pura jadi pacarku, bukan menyuruhmu melamar. Syasha, wanita cepat atau lambat harus menikah dan punya anak. Menurutmu dengan kondisi keuangan keluargamu sekarang masih bisa menemukan yang lebih baik dariku? Ibu sudah tua, tidak perlu menghabiskan uang untuk hal sia-sia. Lagi pula adikmu juga sudah kuliah. Pengeluaran juga semakin besar. Apalagi usiamu sudah 30 tahun. Beberapa tahun lagi akan menopos. Kira-kira masih ada yang mau menikahimu saat itu. Lebih baik hari ini kita jadikan sandiwara ini nyata. Dengan begitu tante juga akan lega, bukan? Bagaimana kalau kau mencari seseorang untuk dinikahi? Ibu tidak meminta dia kaya. Setidaknya kau punya sandaran, biar ibu tenang. Jangan bergerak. Tante terus memperhatikanmu. Kurasa kau tidak akan mengecewakannya. Cisha, tenang saja. Kedepannya aku pasti akan merawatmu dengan baik. Kak Beichen, ingat restoran ini? Pertemuan pertama kita di sini. Apa yang kau lihat? Kenapa di mana-mana bisa ketemu wanita sialan ini? Kak Beichen, kok aku merasa kau sangat memperhatikan Kisha ini? Masa sih? Jangan mengira-ngira, cepat pergi. Ayah masih menunggu kita. Kisha, tunggu saja! Kau berani mengancam hubunganku dan kakak Beichen, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kenapa dia ada di sini? Apa yang kau lihat? Bukan apa-apa, lebih baik kita pulang dulu. Kau pacarnya Kisha? Nona Shen, ternyata di sini juga sedang makan. Nona, saya Jin Zhao, pemilik studio Golden Summer. Semoga ada kesempatan berkolaborasi dengan grup Shen. Jinjau, apa kau tahu kalau dirimu sudah dikhianati? Nona Shen, apa maksud perkataan Anda? Pacarmu menggoda kakak Beichenku di depan mataku, haruskah kau mengendalikannya? Cisha menggoda tuanmu? Tidak mungkin. Dia bukan tipe orang seperti itu. Kalau bisa menggoda pria, tidak mungkin lajang sampai 30 tahun. Sepertinya kau belum cukup mengenalnya. Apa kau tidak tahu kalau mereka sudah tidur bersama? Dia itu terlihat baik-baik saja di permukaan, entah bejatnya seperti apa di belakang.
Nona Shen, saya sangat paham karakter Kisha. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Dasar dungu, terserah kau percaya atau tidak, nanti kau pasti akan menyesal. Jinjau, apa yang kau lakukan? Sejak kau sudah menerima lamaranku, bukankah seharusnya kita menjalani kehidupan suami istri yang normal? Jinzhao, aku belum siap, beri aku waktu untuk mempertimbangkan. Kau mau mundur atau... Kau sudah tidur dengan Mu Beichen? Insya... Sudah bukan perawan lagi, masih berlagak suci di depanku. Akan kulihat seberapa nakalnya kau hari ini. Jinzhao, lepaskan aku! Jinzhao, hari ini anggap saja kau mabuk. Kalau ada next time, kita langsung bubarkan kemitraan. Kenapa kau ada di sini? Kamu tidur dengannya. Tuanmu, kau tidak berhak ikut campur urusan pribadiku. Begitu... Kemarin kau jelas-jelas menjerit kegirangan di bawahku, tapi langsung memanjat ranjang orang lain. Aku hanya menjalani kehidupan suami istri normal dengan tunanganku, dan kau juga punya pacar, pasti mengerti kan? Lalu kau anggap aku apa? Pasangan kencan satu malam. Salah lagi, dialah yang memanjat ranjangku, bagiku dia cuma pasangan kencan sementara. Lagi pula ini semua atas dasar suka sama suka, kau juga tak rugi kan? Cisha melarangku tidur dengannya, rupanya diam-diam menjumpai Mu Beichen. Ciki, kau juga sebenarnya punya perasaan padaku, bukan? Cisha, kau tak boleh terus terpuruk. Dia bukan orang yang pantas kau idamkan. Tuanmu, pertemuan kita memang sudah salah dari awal. Setelah fajar menyingsing, kita harus kembali ke kehidupan masing-masing. Kita memang bukan dari dunia yang sama. Lupakan saja semua yang terjadi. Tidakkah kau bisa merasakan bahwa aku mencintaimu? Aku tak mau ikut dalam permainan cinta kalian, apalagi. Aku sudah bertunangan, cintamu tak bisa kubahas. Semalam aku terlalu mabuk, bukan sengaja menyakitimu. Jinzhao, terima kasih sudah menjadi pacar daruratku kemarin. Tapi semua berhenti sampai di sini, harap jangan berharap lebih. Tenang, aku jamin kejadian semalam tak terulang. Oh iya Xia, rapat perusahaan Fu malam ini aku gantikan saja, kan kau juga tak suka acara seperti ini. Pas sekali, aku juga belum siap menghadapi Mu Beichen. Baik, maaf merepotkanmu. Kok kamu? Kisah mana? Tuanmu, Cisha hari ini sakit. Aku yang mewakilinya menemui tuan. Begitu? Kalau begitu kita bicara lagi setelah dia sembuh. Tuanmu, apa ada kesalahpahaman antara tuan dan Xia? Dia adalah istriku. Aku tidak tertarik dengan hubungan apapun di antara kalian. Tapi kalau dia tidak bisa kerja sama denganku, aku tidak keberatan ganti perusahaan mitra. Tak kusangka Mu Beichen tak tahu malu begini, sampai mengganggu perempuan yang sudah punya suami. Proyek ini susah payah baru kudapatkan, terpaksa. Bangmu, tak perlu repot-repot. Jinxia selalu memegang prinsip kerja di atas segalanya. Aku akan segera memintanya datang. Mendorong kekasihnya sendiri untuk memenuhi keinginan klien, inikah pria pilihan Kisha? Apakah dia buta? Tunggu sebentar, mungkin dia sedang sibuk, belum mengangkat telepon. Tak perlu seribet ini. Suruh dia menghubungiku sendiri. Mu Beichen, kamu cuma bisa karena warisan keluarga. Sok apa sih? Kak Chen, sudah kuperiksa. Jinzhao dan Cisha cuma teman sekaligus rekan bisnis, tidak ada pertunangan.
Beijing pakai bajumu dulu. Apa yang kalian panikkan? Bukannya belum pernah lihat sebelumnya? Bagaimana kalau kita pindah tempat untuk bicara? Kamu menghindariku? Ada salah paham, hari ini kebetulan aku sedang ada pekerjaan lain. Jika kakak kamu benar-benar tidak pandai berbicara, Sebelum datang, tidak berkoordinasi dulu dengan Jingzhou soal penjelasan? Dan selera memilih orangmu juga sangat buruk. Jinzhao bisa mengirimmu mendekatiku demi proyek, coba tebak apa dia akan mengirimmu ke ranjangku demi uang? Bangmu, kurasa semalam sudah kujelaskan dengan jelas. Kalau tak ada urusan pekerjaan lain, aku pergi dulu. Kamu rela saja dia memperalatmu begitu? Ya, lagi pula kami memang hubungan mitra. Kalau bisa dia peralat, berarti aku punya nilai. Kalau begitu pertimbangkan aku. Aku juga bisa kau peralat. Tapi aku tidak punya perasaan apapun pada Shen Qingru. Hanya kaulah satu-satunya untukku. Itu urusanmu, tidak ada hubungannya denganku. Aku mencintaimu. Aku hanya bisa menjadi milikmu. Mengapa aku selalu sulit menolak permintaan pria ini? Kakak, kamu tahu tidak apa akibatnya kalau menggoda seorang pria di pagi hari? Beichen Gege, apakah kau sudah bangun? Fu Bobo memberiku sandi rumahmu. Jika kau belum bangun, aku akan masuk sendiri. Beichen Gege, kau sudah bangun? Aku membawakanmu sarapan. Kenapa ada sepatu wanita di sini? Siapa di dalam? Tidak ada. Katakan, apakah itu Kisha? Keluarlah sekarang. Kisha, kau sungguh tidak tahu malu. Beichen Gege, kau masih melindungi wanita ini? Kamu pergi dulu. Baik. Sudah cukup kau mengganggu. Beichen Gege, bagaimana kau membiarkan wanita lain datang ke rumahmu? Tidakkah kau takut aku mengadukanmu kepada Fu Bobo? Aku membantumu. Aku sangat menyukaimu. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Sudah lama aku katakan padamu, aku tidak menyukaimu. Kau begitu suka pada perempuan jahat itu. Siapa yang aku sukai adalah urusanku. Tidak ada hubungannya denganmu, sekarang keluar dari rumahku. Tunggu! Aku akan segera mengubah sandinya. Jangan pernah datang ke rumahku lagi. Mereka... Cisha, apa yang kamu bayangkan? Nona Shen, ada apa mencari saya dengan tergesa-gesa seperti ini? Lihat. Ternyata mereka sudah bersama sejak lama. Saya tahu tuh kamu tidak percaya kata-kata saya, jadi saya sengaja meminta orang untuk mengambil video ini. Bagaimana? Sekarang mau bekerja sama dengan saya? Bentuk kerjasamanya bagaimana? Saya tahu kamu dan Kisha mendirikan sebuah perusahaan kecil, dan hubunganmu dengannya jelas bukan sekadar teman. Tapi sekarang kakak Beichen tertarik padanya. Kalau kamu tidak bertindak, kemungkinan besar Kisha akan segera meninggalkanmu. Tidak mungkin, perasaan kami bertahun-tahun, dia tidak mungkin. Tidak ada teman abadi di dunia ini, hanya kepentingan abadi.
Menurutmu, apakah kamu yang bisa memberinya lebih banyak? Ataukah posisi sebagai nyonya muda keluarga Fu lebih menarik? Jin Zhao, hari ini saya anggap kau mabuk. Kalau ada kesempatan lagi, kita langsung bubar kemitraan. Pantasan Cisha tiba-tiba menyebutkan pembubaran kemitraan hari itu. Rupanya sudah dekat dengan Mu Beichen dan sejak lama berniat pergi. Nona Shen, apa yang ingin saya lakukan? Sederhana, asal kau bisa menjauhkan Kisha dari kakak Beichen. Sebagai sekutu, ini bentuk ketulusan saya. Kontrak grup Shen. Grup Shen jelas bukan grup Fu yang kecil ini bisa bandingkan. Nona Shen, saya sangat bersedia bekerja sama dengan grup Shen. Baik, semoga kerjasama kita lancar. Proyek sudah memasuki tahap penyelesaian. Ini draft final yang diajukan. Coba lihat apakah masih ada yang perlu diubah. Beichen, keluar sekarang. Keluarlah! Apakah dia tidak apa-apa? Kamu pikir dengan naik ke ranjang kakak Beichen, kamu bisa masuk ke keluarga Fu? Kuberi tahu, orang sepertimu takkan pernah bisa menarik perhatian Paman Fu. Nona Shen, yang kusukai adalah Mu Beichen sendiri, bukan keluarga Fu. Kulihat sampai kapan kau bisa masih bersikap arogan. Kau pikir Beichen akan meninggalkan keluarga Fu demi dirimu? Mimpi kau saja. Kudengar kau sering bersama Jixia itu. Ayah, sebenarnya aku. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Saya mengerti kalian para pemuda yang penuh semangat, bermain-main boleh saja, tapi jangan sampai mengganggu urusan penting. Wuxie, mengapa kau menipuku? Kau punya istri sendiri. Mengapa masih bersamaku? Aku jadi kena getahnya karena ulahmu. Aku tak mau melihatmu pergi. Jadi awalnya kau juga punya niat seperti itu ketika menipu ibuku. Beichen di keluarga Fu, kepentingan keluarga harus diutamakan. Putuskan saja hubungan dengan Kixia itu. Jika kau tak bisa menyelesaikannya, aku bisa membantumu. Baik, aku mengerti. Kalau begitu malam ini traktir Qianru makan. Minta maaf yang baik padanya. Hubungan dengan keluarga Shen ini tak boleh putus. Kau paham maksudku? Peluk? Ayo naik mobil. Ini sudah larut malam siapa? Jin Zhao, terkadang kau harus belajar menggunakan berbagai cara, memperbaiki pagar sebelum sapinya kabur. Kenapa kau datang? Membawamu makan malam sekalian bahas proyek. Kau benar-benar memperlakukanku seperti budak, sampai di rumah pun tak memberiku istirahat. Masuklah. Duduklah. Kau tidak makan. Tak apa, aku tidak lapar. Kau saja yang makan. Kalau begitu tak usah sungkan. Lihat aku kenapa? Tidak apa-apa, enak tidak? Rasanya enak, tapi... Aku agak pusing. Syasha. Syasha. Telepon tidak diangkat. Jangan-jangan dia marah?
Antar Nona Shen pulang. Kakak Beichen, pulang sekarang tidak terlalu cepat kah? Bagaimana kalau kita nonton bioskop? Bukannya kakak berjanji pada Paman Fu akan menemaniku dengan baik? Shen Qianrou, jangan meminta lebih setelah diberi jempol. Aku cuma mau nonton film, tidak akan menyita banyak waktu kok. Kalau kakak tidak mau ikut, aku telepon Paman Fu ya. Ke bioskop. Xiao Xiao. Kalau Mu Beichen melihat rekaman kita berdua di ranjang, apa dia masih mau menerimamu? Malam ini kau akan jadi milikku. Berbalik arah. Kakak Beichen ada apa? Kita tidak jadi pergi ke bioskop? Jangan-jangan dia menemukan sesuatu? Beichen, aku sangat kepanasan. Perhatikan baik-baik siapa aku. Jinzhao, kok bisa kamu? Kamu mau apa? Mau apa? Cisha, tidakkah kamu merasa kita sudah harus menunaikan kewajiban sebagai suami istri? Kamu benar-benar tidak percaya Mu Beichen akan meninggalkan seluruh fushi untukmu, kan? Dia hanya bermain-main denganmu saja. Pergi sana. Shusha, ini kamu yang memaksa saya. Kakak Beiting, kamu masih mau pergi mencari wanita itu? Lepaskan. Kamu pikir dia benar-benar mencintaimu? Dia hanya mengincar uangmu. Barangkali dia sekarang sedang asyik berteriak dengan pria lain. Aku. Baiklah, menangkap langsung lebih seru daripada menonton video. Sungguh tidak berguna kesempatan emas ini kamu sia-siakan. Jinzhao, dia memberiku obat. Mu Beichen, dia tunanganku. Dengan hak apa kamu bawa dia pergi? Binatang berani beri dia obat? Kakak jangan pukul lagi, nanti bisa bunuh orang. Tidak enak badan. Kamu mau bawa dia kemana? Jangan kira saya tidak tahu kamu juga terlibat. Shen Qianrou, kalau saya temukan kamu lukai dia lagi, saya pasti tidak ampunimu. Minggir. Kakak Beichen. Salahmu yang tidak berguna ini, wanita yang sudah dikasih obat saja tidak bisa kamu tangani, apalagi yang bisa kamu lakukan? Beichen, jangan pergi. Baik, saya tidak pergi. Turun. Beichen. Aku sangat tidak enak badan. Sudah bangun? Tadi malam. Tadi malam kamu yang memintaku. Apa? Lagi-lagi mau habiskan terus kabur. Kakak, kamu benar-benar brengsek. Aku tidak. Tidak. Tidak.
Kak Kisha, ada masalah. Cepat ke kantor. Tak tahu siapa yang tak tahu malu. Seharusnya cat ini disiram ke wajahnya. Hari ini topik panas meledak, katanya seorang penulis bernama Kisha menggoda Mo Ershao, lalu ketahuan diranjang oleh tunangannya. Orang seperti ini bisa terbitkan buku, harus di-ban di seluruh internet. Kalian ngomong apa? Cepat pergi, minggir. Kak Kisha, apa yang sebenarnya terjadi? Kak Kisha, aku tidak percaya rumor ini. Pasti ada orang yang ingin menjatuhkanmu. Terima kasih, Jojo. Apakah Jin Zhao ada di kantor? Ada di ruang kerja. Dia entah ngapain semalam, datang pagi ini mukanya bengkak sekali. Apakah kamu yang mengunggah video itu? Apakah kamu yang mengunggah video itu? Video apa? Omong kosong. Tidak mau mengaku ya? Kamu pikir dunia maya bebas dari hukum? Kamu percaya aku akan telepon polisi sekarang? Siapa takut? Tahu siapa di balik semua ini? Shen Qingro. Menurutmu Mo Beichen akan berani menyinggung keluarga Shen demi dirimu? Qin Zhao, sebenarnya keuntungan apa yang dia berikan padamu? Hingga kau rela mengkhianati persahabatan kita selama bertahun-tahun? Sia-sia, aku sudah lama bilang jangan dekat-dekat Mo Beichen. Apa salahnya menikah denganku? Apa ada yang kurang dariku untukmu? Memberi obat, menyebar fitnah di internet, inikah yang kau sebut baik padaku? Ini semua kau yang memaksaku. Kau selingkuh dengan Mo Beichen di belakangku, semua ini tak kupermasalahkan. Asalkan kau menikahiku sekarang, aku bisa langsung meminta Nona Shen mencabut topik panas itu. Bermimpi kau? Apa kau pernah memikirkan biaya pengobatan ibumu dan uang sekolah adikmu? Masalah ini jika terus berlanjut, karirmu akan diblokir seluruh industri, sumber penghasilanmu punah. Mengapa harus hancurkan masa depan demi Mo Beichen? Jangan-jangan kau sungguh mengira bisa menikahi Mo Beichen? Keluarga kaya bukan tempat yang bisa kau masuki semaumu. Jing Zhao, sejak kapan kau berubah seperti ini? Dirimu yang sekarang membuatku muak. Muak? Cisha, bukankah kau juga bisa merangkak ke ranjang tuanmu demi uang? Rupanya beginilah caramu memandangiku baik. Kalau begitu, mulai hari ini kita putus teman. Keterlaluan. Mau pergi kemana? Anak durhaka. Baru kemarin ku perintahkan kau baik-baik pada Qianro. Lihat apa yang kau perbuat. Aku tahu, aku akan segera menghadapinya. Berdiri! Masih mau pergi menghadapi Qianro? Tahukah kau Paman Shen bahkan sudah bermusuhan denganku? Sudah tua begini masih harus kena marah karena ulahmu. Pantaskah kau padaku? Ayah. Mohon tenang, Beichen masih muda, bermain-main adalah hal yang wajar. Aku akan bicara jelas dengan Paman Shen. Tidak perlu. Qiaoro mengatakan, selama dia melampiaskan kemarahannya, keluarga Shen tidak akan mempermasalahkannya. Anda tidak perlu campur tangan dalam hal ini. Jadi, dulu kamu juga begitu, jadi terhadap kesengsaraan ibu kamu menutup satu mata. Kamu anak durhaka. masih lebih baik daripada kamu saat menghadapi masalah menarik perempuan sebagai perisai. Kamu! Ayah. Kakak Shisha, baru saja kamu bertengkar dengan Jin Zhao, aku dengar semua. Buktinya yang menjebak kamu adalah dia, seharusnya dia yang pergi. Benar, apa yang kamu katakan benar. Hal ini tidak bisa selesai semudah ini, Yue. Maukah kamu membantuku? Ibu, ini adalah rumah sakit. Jika ada urusan, kita bicarakan di rumah. Kamu anak haram, semua salahmu. Sejak kamu kembali ke keluarga Fu, tidak ada kabar baik. Kamu pembawa sial, keluar dari sini. Lin Shuman, aku menyarankan kamu lebih baik menutup mulutmu. Jika tidak, aku jamin skandalmu akan jadi berita utama besok. Anak haram kecil, aku punya apa yang memalukan, kamu jangan mengada-ada. Mengingat ayah masih di dalam, aku bisa sementara tidak menyentuhmu. Kamu anak haram kecil, kamu masih ingin membunuhku?
Nak, cepat lihat. Ibu, Beichen, aku meminta maaf untuk ibuku. Kamu pulang dulu istirahat. Ayah ada aku. Baik. Mu Beichen menyembunyikan cukup dalam. Kakak Cheng, Fuan Chuan akhir-akhir ini mengambil kesempatan harga saham fusi jatuh, sedang membeli saham retail secara gila-gilaan. Bagus sekali seperti kerang dan kepiting berkelahi, dia duduk menerima keuntungan nelayan. Kita harus mempercepat waktu. Hapus semua topik panas Kisha. Saya bilang saya tidak bisa melakukannya. Kalau begitu, kamu lihat sendiri saja. Udah tua masih jahil juga. Coba kalau sampai trending, gimana dia bisa tenang? Mu Beichen, kamu pikir kamu siapa? Bos, segera urus untuk menghapus semua topik terkait Kisha dari trending. Siap. Mu Beichen, aku memang meremehkanmu. Gimana? Dapat barangnya? Aku ambil diam-diam pas dia lengah kopi video aslinya ke flash disk ini. Aku udah tahu dari kepribadian Jinzhao pasti dia bakal merasa malu sekali. Kak Kisha, apa rencana kamu selanjutnya? Cepat lihat, kasus selingkuhannya ada pembalikan fakta. Ternyata bos jahat itu mau memerkosa anak buahnya. Ya ampun, bukannya si bos brengsek itu Jinzhao? Ternyata dia mau ngedoping Kak Kisha dan berusaha memerkosanya. Udah dari dulu aku curiga dia punya niat jahat ke Kak Kisha. Taunya tega banget kayak bajingan begini. Jijik banget sih, dia itu aib buat industri kita. Ayo, kita kasih pelajaran keras ke si brengsek ini. Kesel banget si Jalang itu bisa membersihkan namanya lagi. Nona Shen, kamu siapa? Kamu siapa? Nona Shen, cepet tolongin aku. Jinzhao kok bisa berubah jadi kayak bangkai begini? Kisha, dia dapat video lengkapku hari itu, laporin aku soal pemerkosaan, sekarang polisi lagi ngejar-ngejar aku. Bener-bener goblok? Pantasan Kisha nggak mau sama kamu. Otakmu tuh lebih bego dari babi. Nona Shen, tolong pikirkan cara untuk menyelamatkan saya. Aku bisa bantu kamu, tapi kamu harus lakuin satu hal lagi buatku. Syah, kamu kenapa? Syah. Shen Qianrou, kalian mau apa? Kisha, kali ini siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Kak Chen, tenanglah, mengemudi seperti ini terlalu berbahaya. Syah dalam bahaya. Bagaimana aku bisa tenang? Santai saja, semua orang kita sudah dikerahkan, pasti akan segera menemukannya. Dasar Jalang, berani-beraninya merebut pria Qianru, kau bener-bener berani sekali ya. Saya tidak punya. Masih berani membantah, sepertinya harus diberi pelajaran. Masih mau keras kepala ya? Apa kalian tidak tahu kalau penculikan itu perbuatan ilegal? Ilegal? Kamu juga tidak mencari tahu. Apa sebenarnya posisi keluarga Shen di Haishi? Keluarga Shen atau bukan, apa peduli? Sebuah keluarga kaya raya seperti keluarga Shen cuman bisa mengancam dan main hakim sendiri ya. Benar-benar memperlihatkan siapa kalian sebenarnya. Ciki, kau sudah ada di tanganku, masih berani membantah. Bisa aja mulutmu tunggu kucabik bibirmu. Berani-beraninya kau menendangku, habis kau. Jangan maunya diberi baik malah diberi buruk. Kalian berdua pegang dia. Mau apa kau? Kalau wajahmu rusak, apakah Beichen masih mau menyukaimu? Berani kau? Ya berani. Aku berani. Kamu tidak apa-apa. Kenapa kau masih membelanya?
Nyatanya yang benar-benar mencintaimu cuma aku. Shenchinger, aku sudah bilang, aku tidak punya perasaan padamu. Sebelumnya, karena kau perempuan, aku tidak mau berurusan denganmu. Tapi kalau kau masih berani menyakitinya, aku tidak akan membiarkanmu. Kakak Beichen. Apa kata-kata kakak Cheng belum cukup jelas? Maaf, ini salahku. Membuatmu terluka berkali-kali seperti ini. Bukan urusanmu, ini urusan kami. Mari kita menikah. Aku ingin kamu berdiri di sisiku dengan bangga. Tidak apa, aku terlalu terburu-buru. Aku tahu kamu kaget. Istirahatlah dulu yang cukup. Sasha, aku tak akan izinkan siapapun menyakitimu. Bagaimana dengan Fan Chuancha? Sudah hampir selesai, tinggal satu bukti kunci terakhir. Bulan depan seharusnya bisa dikirim kembali ke dalam negeri. Ayah, akhirnya ayah sadar. Bagaimana kondisi perusahaan sekarang? Selama ayah koma, perusahaan mengalami penurunan harga saham anjlok karena masalah Beichen. Kini banyak pemegang saham yang memprotes dan ingin menarik saham. Apa? Hot Search udah ku coba hapus, tapi sekarang tekanan terus datang dari Shen Group. Sepertinya Pak Shen tidak puas dengan tindakan Beichen. Dasar anak durhaka. Hao Junya. Akan kujadwalkan pertemuan dengan Pak Shen. Baik. Beichen, aku dan Pak Shen sudah berdiskusi. Pertunanganmu dengan Qianru dijadwalkan bulan depan. Pertunangan apa? Aku tidak setuju. Sekarang perusahaan sedang bermasalah. Shen Group bersedia membantu, tapi syaratnya hanya kamu menikahi Qianru. Jadi kalian sepakat menjualku? Qianru itu rupa maupun latar belakang keluarga. Mana yang kurang pantas untukmu? Lagi pula masalah ini disebabkan olehmu. Bukankah seharusnya kamu bertanggung jawab? Ayah, baru pertama kali menjalankan perusahaan ya. Berita kecil biasa bisakah menghancurkan Fushi Group? Atau ada yang sengaja menciptakan bahaya? Beichen, bukankah kemarin kamu sendiri yang bilang ingin menjalin hubungan dengan Qianru? Karena kita sedang memainkan permainan pernikahan bisnis. Bukankah lebih efektif kalau Anda sendiri yang menikah? Keterlaluan. Kamu tidak punya pilihan dalam hal ini. Kalau kamu tidak mau menikah, minggir dari keluarga Fu. Aku tidak akan menikah. Siapa yang mau menikah, silakan. Kamu anak durhaka ini, ingin membuatku mati marah ya? Ayah, tenanglah. Aku akan bicara baik-baik dengannya. Kamu kenapa datang? Nona Ci mau minum apa? Tidak usah. Tidak tahu apa yang ingin didiskusikan oleh Direktur Fu sampai harus memanggilku khusus. Nona Ci, keluarga Fu baru saja menetapkan perjanjian pernikahan dengan keluarga Shen, tapi Beichen menolak. Karena itu aku ingin berbicara denganmu. Karena kamu lebih tua dari Beichen, aku pikir kamu pasti lebih bijaksana darinya. Direktur Fu, Beichen bukan milik keluarga Fu. Dia punya hak memilih sendiri, dan aku pun tidak berhak mencampuri keputusannya. Nona Ci, aku tidak memintamu untuk membujuknya. Aku memintamu untuk meninggalkannya dengan sukarela. Apakah dia tahu Anda mencariku? Kamu bisa memberitahu Beichen, tapi dengan latar belakangmu, mungkin kamu belum mampu melawan keluarga Fu. Atau mungkin... Jadi ini bukan berdiskusi denganku, tapi memberitahuku. Pilihan tetap ada padamu. Aku hanya memberitahumu risikonya lebih awal. Melawan keluarga Fu pasti tidak akan berakhir baik. Tapi kamu tenang saja. Ini ada kontrak dari keluarga Fu senilai 50 juta sebagai kompensasiku untukmu.
Nona Qi, ku dengar kamu baru kehilangan pekerjaan dan membuka studio sendiri. Kalau keluarga Fu dan Shen bersatu memblokirmu, aku pikir kamu akan sulit bertahan di industri ini. Aku beri kamu 2 hari. Aku yakin kamu orang pintar, pasti bisa memberiku jawaban yang memuaskan. Dengan latar belakangmu, mungkin kamu belum mampu melawan keluarga Fu, atau Beichen pun tidak bisa. Kata-katanya terdengar baik, bilangnya pilihan ada padaku, tapi sama sekali tidak memberi aku kesempatan. Kalau keluarga Fu dan Shen bersatu memblokirmu, kamu akan sulit bertahan di industri ini. Aku beri kamu 2 hari. Aku yakin kamu orang pintar, pasti bisa memberiku jawaban yang memuaskan. Cantik sendirian. Mari minum bersama. Pergilah. Wah, temperamenmu kencang. Aku suka itu. Ikut kakak pergi yuk. Lepaskan aku tidak kenal kamu. Ayo ikut kakak pergi yuk. Lepaskan aku. Ayo ikut kakak pergi. Cepat pergi sana. Lu Beichen, akhirnya kamu datang. Apakah kamu tahu pergi ke bar sendirian malam hari sangat berbahaya? Maaf. Aku suka kamu. Aku sangat menyukaimu. Biarkan aku bertindak semaunya untuk terakhir kalinya. Ibu, kamu baik-baik saja. Ada yang terluka? Syah, sebenarnya kamu mengganggu siapa? Mereka masuk dan langsung merusak barang-barang. Mereka juga bilang agar kamu jauhi Fu Hancuan itu. Dia adalah Fu Hancuan. Ibu, tidak apa-apa, aku akan menyelesaikannya. Nona Qi, dengar-dengar kamu pergi lagi ke rumah Lu Beichen kemarin malam. Hari ini hanya peringatan kecil, harap kamu segera mengambil keputusan. Aku akan membantumu. Kalau Nona Lin lebih awal menyadarinya, tidak akan serumit ini. Apa maksudmu? Fuzong, aku akan putus dengan Lu Beichen, tapi aku tidak ingin memperlakukannya seperti barang dagangan. Tunggu. Nona Shu, kalau kamu tidak menandatangani, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Apakah harus memaksaku menjual Lu Beichen? Syah, bagaimana kamu ada di sini? Aku cinta padamu. Gu Beichen, mari kita putus. Apa katamu? Aku bilang kita putus, jangan bertemu lagi. Kenapa kau putus denganku? Apa ada yang mengancammu? Tidak ada. Aku hanya bosan bermain-main dan sudah dapat yang kuinginkan. Lihat, ini perjanjian kerjasamaku dengan perusahaan Fu. Mu Beichen kau sudah kujual. Kau sudah tidak bernilai bagiku, jangan dekati aku lagi.
Aku sudah bilang, kamu bisa memanfaatkan saya. Bukannya kemarin kita masih baik-baik saja? Kamu hanya seorang anak haram. Aku merasa jijik bersamamu. Bechen, maafkan aku, sungguh maaf. Apa kau yang mengancamnya? Benar kan? Beichen, aku melakukan ini untuk membantumu. Dengan hak apa kau mengambil keputusan untukku? Beichen, setelah kembali ke keluarga Fu, kau harus sadar betapa banyak wanita mendekati orang kaya seperti kita hanya untuk uang. Apa kira Kisha pengecualian? Bahkan jika dia cinta uang, apa masalahnya? Selama aku punya, semua bisa kuberikan padanya. Lalu apakah nyawanya bisa diselamatkan? Maksudmu apa? Kira ayah mudah ditaklukkan? Aku tidak takut memberitahumu. Nasib ibumu dulu adalah atas perintah ayah sebelum dia bertindak terhadap Kisha. Lebih baik kau nikahi Qianrou saja. Untuk apa kau datang? Kita sudah putus. Apakah kamu pernah mencintaiku? Bahkan hanya sesaat. Sudah kukatakan padamu. Aku hanya bermain-main denganmu. Ternyata semua ini hanya perasaanku sendiri. Siapa sangka tuan mudamu yang terkenal playboy ternyata bisa jadi serius. Pak, kamu benar-benar akan melakukan ini. Aku ingin bersama Shen Qianrou. Bertunangan? Selamat ya. Ini cincin buatanku sendiri. Awalnya rencananya Untuk melamarmu. Kapanpun orang yang ingin kunikahi sebenarnya hanya kamu. Aku tak bisa menerima cincin ini. bahkan jika kau ingin membuangnya, tunggu sampai aku pergi dulu. Syasya, selama kamu bilang aku tidak akan pergi. Tuan Muda R, aku sudah putus denganmu. Kamu harus kembali ke duniamu sendiri. Mengapa benar-benar tidak mau aku? Bisakah kamu memberitahu alasannya? Berapa kali lagi aku harus mengatakannya padamu? Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan, kamu sudah tidak ada nilai gunanya lagi bagiku. Aku tahu. Kalau begitu, tidak akan mengganggu istirahatmu lagi. Nanti kalau Qianrou datang, tenangkan dia baik-baik ya. Aduh, Lao Shen ayah akhirnya datang juga. Cepat duduk. Kak Bechen. Lao Fu, bagaimana caramu mendidik anak? Setiap hari mengikuti keinginan seorang perempuan saja? Apa Qianruku tidak pantas untuk dia? Aduh, haha. Anak durhaka karena ayah gagal mendidik. Aku sudah memarahinya habis-habisan. Anak muda ini kan harus diberi lebih banyak kesempatan. Kalau bukan karena Cairo suka, aku pasti tidak akan setuju. Hahaha, Beichen cepat bersulang untuk Paman Shen. Paman Shen. Ya, sebelumnya aku belum paham, ke depannya aku akan merawat Qianrou dengan baik. Papa, nasi saja belum dimakan. Langsung menyuruh Kak Beichen minum alkohol. Tidak baik untuk lambung. Hehehe, lihatlah anakku ini. Belum juga menikah, sudah berpihak pada suami. Ya, mari kita makan lauk. Ayo, hahaha. Kau pasti sangat membenciku, kan? Demi grup Fu, aku menjualmu kepada keluarga Shen.
Aku sudah lama tahu kau orang seperti ini. Belum berapa lama kita putus. Bahkan bertemu pun tidak mau lagi. Mu Beichen, kita sudah putus. Untuk apa kau kesini? Dasar tidak tahu berterima kasih, tidak seperti aku. Setiap saat selalu memikirkanmu. Mu Beichen, sebenarnya kau mau apa? Aku akan menikah. Selamat ya. Kau akan datang ke pernikahanku? Aku sibuk. Tiketnya belum dibuka saja sudah tahu sibuk atau tidak. Bisakah kau tidak usah membuat ulah? Kau malah takut menerima undangannya. Jangan-jangan mau api cinta lama kembali berkobar? Kak Chen, kau akhirnya datang juga. Sudah lama sekali kau tidak ikut acara kita. Iya Kak Chen, hampir saja kami kira kau mau mundur dari dunia ini. Barang yang kuminta mana? Semua di sini dijamin bisa menembak dengan pasti sekali. Makasih. Sudah pergi? Tidak minum? Iya. Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Selamat, selamat. Selamat selamat. Siapa yang menyuruhmu datang ke pernikahanku? Aku yang mengundangnya. Bukannya sebelumnya kamu selalu membencinya? Biarkan dia datang dan menyaksikan kita menikah, kamu tidak senang? Sudahlah, mari kita ke sana. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah untuk mempelai pria dan wanita. Ya ampun, mereka sangat cocok. Benar-benar pasangan sempurna. Nah, dua keluarga besar ini bergabung, tidak tahu berapa kali saham mereka akan naik hari ini? Mempelai pria, apakah kau bersedia menikahi mempelai wanita di hadapanmu? Baik dalam kesehatan, sakit, kemiskinan, kekayaan seumur hidup, sampai selamanya. Apakah kau bersedia? Kak Baichen. Awas this dog person in. Yang ingin kunikahi adalah dia. Kak Beichen, di hari penting seperti ini, jangan bercanda. Bercanda? Lin Chenro, kamu lebih tahu dari siapapun pesta pernikahan hari ini dari awal sampai akhir hanyalah keinginan sepihakmu. Kak Beichen, jika kamu memang tidak ingin menikahiku, mengapa dari awal kamu tidak menolakku? Menunda sampai sekarang, hanya untuk membuatku dipermalukan di depan semua orang? Pernahkah aku tidak menolak? Apa gunanya? Tapi semua yang kulakukan ini karena aku mencintaimu. Kau memanfaatkan ayahku untuk menekanku, menyakiti Kisha berulang kali untuk mengancamku. Inikah cintamu? Tidak, bukan seperti itu. Aku ulangi sekali lagi. Di hatiku, hanya ada Kisha. Apa yang kau lakukan ini? Beichen, hari ini ada banyak tamu penting, urusan apapun bisa dibicarakan setelah acara pernikahan. Hari ini di hadapan begitu banyak tamu, aku akan mengakhiri sandiwara pernikahan politik ini. Mu Beichen benar-benar berniat membatalkan pernikahan. Pernikahan ini sungguh ricuh. Benar, putri tertua keluarga Shen dipermalukan di depan umum sangat memalukan. Siapa lagi yang mau menikahinya? Diam semua. Lao Fu, inikah anak lelaki baik hasil didikanmu? Aduh, Lao Shen, aku tidak bermaksud begitu. Keluarga Fu hari ini menghina putriku sedemikian rupa. Aku takkan pernah memaafkan kalian. Paman Shen, apa yang dilakukan ini? Hari ini pernikahan akan kami batalkan sendiri. Anak haram kecil ini sudah kukatakan dia pembawa sial keluarga Fu. Persahabatan puluhan tahun dengan keluarga Shen. Hancur sudah! Mu Beichen, kau berani menghina putriku di depan umum. Keluarga Shen dan keluarga Fu tak akan pernah berdamai. Chenro, kita pergi. Lao Shen, mari kita bicara baik-baik.
Ya, keluarga Fu, tunggulah kebangkrutanmu. Pergi? Aku tidak mau pergi. Aku mau menikahi kakak Bei Chen. Pergi, ayah, pergi. Aku tidak mau pergi. Lao Shen, Kau anak durhaka, apa kau masih belum menyadari? Begitu keluarga Shen menarik dananya, keluarga Fu akan binasa. Tidak perlu menunggu keluarga Shen menarik investasi. Keluarga Fu akan segera hancur. Apa maksudmu? Bertahun-tahun ini, keluarga Fu diam-diam memanipulasi harga saham, mengeruk kekayaan investor. Kalian pikir dengan mengalirkan dana ke luar negeri bisa tenang dan bebas dari hukum? Pak Isen, sebenarnya kamu mau apa? Tidak apa, cuma ingin membuat kalian membusuk di penjara, merenung baik-baik di dalam sel. Direktur Fu, apakah bukti-bukti ini benar? Pak Fu, aset yang Anda alihkan selama bertahun-tahun telah mencapai 2 miliar, benar-benar memenuhi syarat hukuman penjara seumur hidup. Apakah yang ingin Anda sampaikan? Putra Fu, apakah Anda mengetahui rencana ayah Anda? Apakah Anda sendiri juga terlibat? Bapak-bapak, semua ini perbuatan ayah saya seorang diri. Saya sama sekali tidak tahu. Anak durhaka, apa yang kau katakan? Jangan tanya. Minggir, minggir. Ayah, pikirkanlah kalau kita berdua masuk penjara, baru benar-benar tamatlah grup Fu. Memang benar ayah dan anak, sifat tegak mengorbankan keluarga ini diturunkan sampai ke tulang sumsum. Fu Yuanchuan, kau pikir bisa lari? Sebelumnya kau gunakan skandalku dengan Kisha, diam-diam memanipulasi harga saham, lalu akun luar negeri membeli saham dengan harga rendah. Kau pikir tak ada yang tahu? Ku bilang cuma kabar angin kecil. Kok saham keluarga Fu bisa anjlok selama ini? Ternyata ada pencuri di dalam rumah sendiri. Sepertinya ayah dan anak keluarga Fu ini akan ditangkap semua. Seluruh grup Fu sudah jadi milikmu, masih tidak puas. Ayah, ini semua omongannya saja dan aku tidak pernah lakukan. Siapa yang berhak menguasai saham keluarga Fu? Memang serigala berbulu domba. Betul, kan? Apa yang pernah kau berikan padaku? Walaupun aku menyandang gelar penguasa grup Fu, tapi semua urusan perusahaan besar kecil, mana yang bukan keputusanmu? Kau tidak pernah percaya padaku. Sudahlah, jangan bertengkar. Nanti di penjara masih banyak waktu untuk kalian mengobrol. Kalian berdua, menurut investigasi, kalian diduga melakukan kejahatan ekonomi. Ikut kami. Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh anakku. Dasar anak haram, kau yang menyebabkan semua ini. Kenapa dulu aku tidak mencekikmu saja? Hahaha, tanpa hati. Pelacur tak tahu malu. Ku buat kau jadi selingkuh. Inilah akibatnya. Lin Shiman, semua yang kau lakukan pada ibuku tak akan kulupakan seumur hidupku. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Itu semua kesalahannya sendiri. Dulu bagaimana kau menghancurkan ibuku? Hari ini bagaimana aku akan menghancurkannya? Aku akan membuatmu tak bisa angkat kepala lagi mulai sekarang. Dasar anak haram, apa lagi yang kau lakukan? Aku tidak seperti ibumu yang murahan, jadi selingkuh orang. Bukankah ini istri tua keluarga Fu? Astaga, mainnya serius sekali. Kau memang bukan selingkuh, tapi di umur segini tak tahu malu. Video apa? Bukan aku. Bu, Lin Shiman masih punya muka tidak? Semua ini si anak haram ini yang berbohong. Lin Shiman mainnya kacau begini. Jangan-jangan sudah biasa? Lihat situasinya, Fu Hanchuan ini mungkin juga bukan anak kandung sang patriark. Hari ini kubunuh kau. Apa yang kau lakukan? Cukup! Jika kalian berani menghalangi hukum lagi, kau juga akan kami bawa. Kamu sudah bekerja keras. Jika ada yang perlu saya bantu dalam penyelidikan, tolong hubungi saya. Aku akhirnya membalaskan dendam untukmu. Syaksya, semuanya telah berakhir. Kali ini, takkan ada lagi yang menghalangi kita bersama. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Mau Beichen, aku mau. Jadi sejak awal kau tak pernah bernikah dengan Shen Qianru? Sejak pertama melihatmu, aku sudah ditakdirkan menjadi milikmu.
Ini adalah cek sebesar 100 juta. Setelah semuanya beres, aku akan mengusahakan untuk mengirimmu ke luar negeri. Kalau kalian kejam seperti ini, jangan salahkan aku jadi lebih kejam. Hei Kak Kisha, desain layout buku barumu sudah selesai. Coba lihat, kalau oke akan kusuruh percetakan mulai kerja. Nanti kuperiksa lebih detail. Omong-omong, Fu Group juga kirim perjanjian kerja sama baru. Mau lihat? Fu Group. Semuanya, hari ini CEO baru mulai menjabat. Semua harus semangat. Katanya CEO baru ini baru pulang dari luar negeri. Masih muda sudah punya 2 perusahaan investasi di sana. Luar biasa, grup Fu kita hampir naik kelas. Jangan bicara, CEO sudah datang. Mengapa harus Fu Arshao? Iya sih. Tampaknya semua terkejut. Sekarang izinkan aku jelaskan secara resmi. Fu Group akan saya akuisisi. Selanjutnya aku dan timku yang akan mengambil alih. Kenapa kasihmu pintu belakang? Kau kan istriku. Milikku ya hakmu. Hati-hati. Shoja, kau harus bertahan. Kau pasti baik-baik saja. Lepaskan aku. Atas dasar apa kalian menangkapku? Kakak Cheng, orangnya sudah saya bawa. Mau apa? Kak Cheng, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bawa dia ke kantor polisi. Sewa pengacara terbaik. Dakwa dia dengan tuduhan pembunuhan berencana. Aku akan membuatnya menebus dosa di penjara seumur hidupnya. Baik, saya segera mengatur. Cedera kepala berat, masih dalam kondisi koma. Kapan dia bisa siuman? Sulit dipastikan, tergantung pemulihan pasien. Jika cepat mungkin beberapa bulan, jika lambat bisa bertahun-tahun. Xia, cepatlah bangun. Baik tidak? Kak Cheng, buktinya sudah saya serahkan ke polisi. Perintah penangkapan Shen Qianrou mungkin segera turun. Qianrou, kamu pergi ke luar negeri dulu. Tunggu sampai keadaan reda baru pulang. Aku mengerti, Ayah. Nona Shen, Anda dicurigai menyewa pembunuh. Silakan ikut kami. Lepaskan, kau tahu siapa ayahku? Bawa pergi.
Orang di ruang rawat inap itu mana? Mana orangnya? Aku tidak tahu. Tadi masih di sini. Aku siapa? Cisha. Bu perawat, apa ada melihat Kisha? Yang di ruang VIP itu. Oh, tidak. Terima kasih. Kisha! Berikan martini untuk nona ini. Dia siapa sebenarnya? Mengapa pria ini begitu memandangiku? Tapi cukup tampan. Adik, kamu percaya cinta pada pandangan pertama?